He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Salam Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Bapak Ibu sekalian, mari saat ini saya mengajak setiap kita membuka salah satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 78 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat ke-5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sekian bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya mendengarkan, tapi juga menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, hari ini dunia semakin menyibukkan kita ya. Semua orang sibuk gitu ya, semakin sibuk. Bahkan ketika pandemi ini terjadi, semua orang sibuk gitu ya. Yang di rumah memang tetap di rumah benar, tapi yang di rumah anak-anak sibuk sekolah, ibu-ibu mungkin sibuk lihat YouTube, lihat-lihat resep masak, yang bapak-bapak mungkin sibuk bekerja gitu. Walaupun semuanya di rumah tapi semuanya sibuk. Dan akhirnya gak heran, kadang-kadang bahkan seringkali saking sibuknya kita minta tolong orang lain untuk membantu kita mengerjakan sesuatu. Misal, karena saking sibuknya gak sempat masak, udah lapar gitu ya, kita minta tolong bantuannya ojek online untuk beliin kita makanan. Kita tinggal pesan, order, dan kemudian makanan itu kan sampai. Atau misalnya kita nggak sempat bersihin rumah, oh ada mbak, kita minta tolong mbak bersihin rumah. Atau misalnya saking sibuknya, jadi ketika mobil kita harus ganti oli, nggak sempat ganti oli, kita minta tolong orang lain untuk tolong bawa mobil saya ya, gantiin olinya gitu. Dan ada masih banyak contoh-contoh lain ya, karena sibuk dan nggak sempat ngapa-ngapain, kita minta tolong orang lain untuk bantuin kita. Dan tanpa sadar, cara hidup ini juga kita lakukan ketika bicara soal iman. Iman di dalam keluarga, iman di tengah keluarga kepada anak-anak gitu misalnya. Tanpa sadar mungkin Bapak Ibu sekalian ada di antara kita yang merasa karena terlalu sibuk, karena nggak bisa juga, nggak ngerti, akhirnya memutuskan untuk meminta tolong gereja mendidik anak saya supaya imannya bertumbuh. Saya paksa anak saya ke gereja, yang penting anak saya ke gereja bantuin supaya anak saya bisa bertumbuh imannya. Bapak Ibu, pertanyaan apakah benar demikian? Yang jelas ayat firman Tuhan hari ini mengatakan tidak demikian. Dalam Mazmur 75 tadi ya, Mazmur 78 di ayat yang ke-6 tadi, ayat ke-5 maksudnya, nenek moyang orang Israel itu diperintahkan Tuhan untuk memperkenalkan peringatan dan hukum-hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Gak ada tuh ditulis bahwa nenek moyang kita diperintahkannya untuk meminta bantuan para imam memperkenalkan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada anak-anak mereka. Enggak. Di sini langsung dikatakan nenek moyang kita itu diperintahkan Allah langsung memperkenalkan kepada anak-anak mereka tentang Taurat Tuhan, tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, tentang Tuhan itu sendiri. Jadi ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa iman ini adalah sesuatu yang harus dikenalkan langsung di dalam keluarga. Dalam hal ini orang tua kepada anak. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak-anak kepada orang tua. Kenapa? Dalam buku Church Plus Home yang dibahas mungkin oleh beberapa para hamba Tuhan di era sebelumnya sudah pernah ditunjukkan juga bukunya. Di dalam buku itu dikatakan begini, iman bukan sesuatu yang mereka lakukan di gereja atau sesuatu yang pakar lakukan, bukan sesuatu yang hamba Tuhan lakukan untuk mereka, untuk anak-anak. Iman Kristen adalah tentang hidup dalam hubungan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi ini dilakukan setiap hari. Iman ini gak bisa kalau kita hanya nitip.
kita hanya minta tolong mereka kerjain, bantuin, tumbuhin imannya dalam 1 jam. Iman ini harus setiap hari didengar, diceritakan, dan dihidupi bersama-sama. Kutipan ini seharusnya menjadi satu ingat-ingatan perenungan buat setiap kita, baik itu sebagai satu keluarga maupun sebagai gereja. Saya menyadari bahwa gereja sendiri seringkali berupaya untuk membuat program yang bagus, menarik supaya banyak orang yang bisa join. Nah, akhirnya apa? Ketika gereja itu banyak buat proyek-proyek yang mengajak banyak anak aktif, orang tua merasa bahwa ya sudah, tanggung jawab saya lepas gitu. Saya tidak menjudging di sini, tapi ini yang sering kali terjadi, dan biarlah ini jadi perenungan setiap kita, bahkan perenungan gereja. Saya pun secara pribadi merenungkan bagian ini, Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah setelah perenungan ini, setiap kita baik keluarga, orang tua, anak-anak, majelis, para hamba Tuhan, kita merenungkan kembali gitu ya. Apakah sejauh ini kita sudah bekerja sama dengan baik antara gereja dan orang tua dalam menumbuhkan iman di tengah-tengah keluarga? Jangan sampai hari ini gereja terlalu fokus mengembangkan apa yang ada di gereja gitu ya. Fokus dengan apa yang harus dilakukan di dalam gereja ketimbang apa yang harus dilakukan di dalam rumah. Jangan-jangan banyaknya jemaat yang aktif di gereja itu lebih membahagiakan daripada jemaat yang aktif di dalam rumahnya. Kiranya perenungan pada hari ini mengingatkan setiap kita bahwa setiap kita punya fokus yang sama, yaitu mengembangkan, menumbuhkan, menghidupi iman di tengah-tengah rumah kita, di dalam rumah kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk bersama-sama menjalani kehidupan iman yang benar, yang awet, yang tahan lama. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita saat ini berdoa. Tuhan, ini setiap kami rindu menghidupi iman di dalam keluarga kami. Kami rindu Tuhan boleh dinyatakan lewat hidup kami, lewat keseharian kami, tengah-tengah keluarga kami. Kami minta ampun Tuhan kalau sampai hari ini kadang-kadang kami masih berpikir untuk menitipkan iman, pertumbuhan iman keluarga kami kepada gereja. Kami juga minta ampun Tuhan kalau sebagai aktivis gereja, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus komisi masih terlalu memikirkan apa yang harus dikerjakan di dalam gereja ketimbang apa yang harus dilakukan di dalam rumah. Tuhan, tolong kami, setiap kami, baik itu kami sebagai pengurus-pengurus dalam gereja, kami sebagai keluarga, satukan hati pikiran kami supaya kami bisa sama-sama saling support dalam menghadirkan iman tengah-tengah keluarga kami. Kami rindu iman kami bukan iman yang bolong-bolong, bukan iman yang rapuh, tapi iman yang awet, iman yang tahan lama. Bukan iman yang temporer, tapi iman yang boleh kekal, bertahan selama-lamanya sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan yang tolong mampukan kami, biarlah sungguh hidup kami setiap hari boleh menyatakan Kristus. Nyatakan Tuhan yang kami percaya dan yang kami imani. Makasih Tuhan, ini setiap kami, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Joy has come.